Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi. Perkenalkan saya Sintani Bekti Imroatun dari SMK Negeri 1 Gedang Sari, merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tujuan pembelajaran demonstrasi kontekstual yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat pagi Bu Ambar. Selamat pagi Bu Sinta, silakan duduk. Iya. Bagaimana Bu kabarnya? Ya. Puji Tuhan baik Bu, bagaimana Bu Sinta sendiri? Alhamdulillah baik juga. Ibu Lucia Ambarwati, sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya sebagai langkah awal saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan kepada Bu Ambar. Untuk yang pertama, saya akan bersama Bu Ambar mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coach nantinya akan saya amati Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Ibu Ambar ini nantinya memberikan pertanyaan kepada coach, pertanyaan yang berbobot pastinya, dan juga bagaimana coach ini nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau Bu Ambarnya. Dan jangan lupa Bu Ambar nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Ada 3 Bu ya. Kemudian mohon maaf sebelumnya Bu Ambar, saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama yang tentang kompetensi. Kompetensi apa Bu nantinya yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini itu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tadi Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu ada 2 Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, indikator yang bagaimana ini nantinya akan Ibu Ambar inginkan dalam coaching kali ini? Bu, terima kasih. Jadi saya ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau bisa juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Jadi permasalahan yang
sedang Puji hadapi saat ini itu sudah bisa ditemukan solusinya seperti itu, Bu. Oh, baik, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu ya, apa harapannya Ibu Ambar nantinya dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, jadi harapan saya dengan adanya observasi kali ini itu saya bisa lebih menguasai lagi tentang alur tirta dalam pelaksanaan coaching seperti itu. Oke, baik. Mungkin demikian dulu, Bu ya. Ya, terima kasih. Pra observasi hari ini. Kemudian silahkan Ibu Ambar segera praktek coaching Ya. bersama Ibu Ibu Erlin. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Terima silakan. kasih Bu Sinta. Erlin, ayo ke kantin, kita sudah waktunya istirahat Bu ini. Saya sedang tidak mood Bu Ambar untuk makan apapun. Pantesan dari tadi itu saya perhatikan Bu Erlin itu seperti memikirkan sesuatu gitu. Ada apa? Boleh loh cerita dengan saya siap untuk mendengarkan. Iya nih Bu Ambar, kemarin itu kan aku disupervisi oleh pengawas seperti Ya. biasa, memeriksa perangkat pembelajaran dan proses belajar di kelas seperti Ya. itu. Bukankah kita itu sudah terbiasa ya dengan kegiatan supervisi? Kira-kira apa yang mengganggu mood dari Bu Erlin itu sampai dari tadi pagi kok saya lihat itu agak murung, terus diajak makan juga nggak mood, itu apa yang membuat Bu Erlin? Jadi gini, pengawas itu kemarin mempermasalahkan soal buku teks. Jadi saya ketika mengajar tidak menggunakan buku teks Bu Ambar. Ya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang bervariasi yang menurut saya itu menarik bagi anak. Tetapi selama saya melaksanakan pembelajaran, saya juga tidak keluar dari kurikulum. Artinya saya masih mengacu pada kurikulum meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Ya. Ternyata saya malah dilaporkan ke Pak Kepala sama pengawasnya Bu. Oh begitu, jadi Bu Erlin itu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut gitu ya. Saya bisa mengerti perasaan dari Bu Erlin. Iyalah Bu Ambar, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks itu kan siswa bosen. Kemudian informasi juga hanya terbatas pada buku itu. Sementara kalau hanya buku kan anak bisa membaca sendiri di rumah. Seperti itu Bu Ambar. Ya, saya setuju Bu. Kita memang harus kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, sumber media pembelajaran gitu, sehingga anak itu bisa tertarik dalam mengikuti pembelajaran, tidak bosan begitu. Nah, kira-kira yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada hari ini itu apa? Saya ingin lebih plong gitu Bu Ambar. Saya punya unek-unek di hati saya yang tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Ya betul sekali Bu. Kalau kita itu sedang merasakan sesuatu, terus ada pikiran yang mungkin mengganggu kita, tapi kita sudah berusaha untuk bercerita ke teman atau siapapun itu, pasti juga sudah merasakan plong gitu ya. Nah, sebetulnya waktu supervisi kemarin itu, apakah Ibu itu sudah menjelaskan kepada pengawas alasannya kenapa kok tidak menggunakan buku teks? Waktu supervisi itu saya juga langsung menjelaskan pada pengawas mengapa saya tidak menggunakan buku teks, tapi agaknya pengawas itu tidak bisa menerima dan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dan melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira kenapa ya Bu pengawas bisa tersinggung? Apakah hanya karena soal buku teks itu atau kira-kira ada hal yang lain? Mungkin ini ya Bu Ambar. Saat saya menyampaikan kepada pengawas itu memang saya agak ngotot sih, karena memang saya beranggapan yang saya lakukan ini benar untuk anak-anak didik saya seperti itu. Terus saya juga ini Bu Ambar, saya juga agak nada bicara saya agak tinggi gitu, seperti itu. Jadi mungkin yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya mungkin bisa juga karena itu. Oh begitu ya, gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang bervariatif itu sangat setuju Bu saya. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan selama ini. Jadi berkaitan dengan respon pengawas
yang mungkin menyinggung, mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini ada Saya terjadi sedang tidak mau komunikasi makan karena apapun. Ibu menjelaskannya dengan nada yang tinggi gitu. Iya Bu Ambar. Menurut Ibu, jika Ibu itu menjelaskannya dengan nada yang mungkin sedikit pelan atau Iya, yang lebih Bu baik Ambar. lagi, Kemarin itu kira-kira kan pengawas akan aku memberikan disupervisi respon yang oleh berbeda pengawas. tidak? Iya, saya pikir respon pengawas juga akan berbeda Bu Ambar kalau saya menyampaikan mungkin secara lebih halus seperti itu. Ya, kalau begitu sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini, Bu? Saya sudah mencoba untuk telepon dengan pengawas, kemudian tapi tidak diangkat telepon saya. Oh, tidak diangkat. Kemudian saya mencoba untuk WA, tapi sampai saat ini juga belum dibalas. Itu yang sudah usaha yang sudah saya lakukan sampai saat ini. Ya, bagus sekali Bu. Ibu sudah mencoba untuk menghubungi pengawas, sudah lewat telepon, sudah lewat chat WA. Nah, kira-kira selain itu apa yang akan atau apa yang sudah Ibu lakukan lagi? Atau yang baru mau dipikirkan saat ini kira-kira? Saya akan menghubungi Pak Kepala apa ya Bu Ambar? Baiknya saya menghubungi Pak Kepala. Kemudian nanti saya akan menceritakan detail permasalahan yang terjadi ketika proses supervisi kemarin, tapi saya kok agak ragu ya Pak Kepala bisa menerima penjelasan saya karena memang Pak Pengawas sudah tersinggung dengan yang saya sampaikan. Oh, Bu Erlin, kalau kita belum mencoba itu kita belum tahu apa yang hasilnya mau seperti apa gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan? Saya akan berupaya untuk menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi lebih baik dan santun mungkin seperti itu, sehingga lawan bicara saya itu bisa menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf dan ini sekaligus bisa memperbaiki hubungan kerja saya dengan pengawas. Wah, itu baik sekali Bu. Jadi Ibu sudah berinisiatif untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan juga meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja Ibu dengan pengawas. Nah, kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lainnya yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi hambatan pada rencana dari yang Ibu sampaikan tadi, misalnya pengawas masih posisi marah atau emosi, terus tidak mau menemui Ibu gitu. Gini ya Bu Ambar, mungkin untuk saat ini saya menunggu waktu dulu. Dalam artian menunggu waktu bukan dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi dalam beberapa hari ini karena ketika saya memaksa untuk berkomunikasi dengan orang yang saat ini sedang emosi, maka tidak akan baik hasilnya seperti itu. Tentu saya tidak akan menunggu waktu lama. Saya takut masalah ini akan berlarut-larut kalau misalkan terlalu lama. Kemudian misalkan cara ini nanti saya tidak berhasil, saya akan mencoba meminta bantuan ke Pak Afif mungkin ya sebagai Wakahumas di sekolah saya, yang kebetulan Pak Afif itu punya kedekatan dengan pengawas, sehingga harapan saya Pak Afif ini bisa menjembatani permasalahan yang saya hadapi dengan pengawas. Iya, saya pikir itu langkah yang sangat baik Bu Erlin. Jadi selamat ya Bu Erlin karena telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Erlin alami saat ini. Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana apa yang sudah tadi didiskusikan bersama ini? Iya, tentu Bu Ambar, segera akan saya lakukan. Kemudian saya juga karena saya juga tidak merasa tidak nyaman ketika dalam kondisi seperti ini terus-menerus, sehingga otomatis saya harus segera menindaklanjuti untuk melakukan hal itu, rencana saya itu. Oh begitu ya. Nah sekarang apakah Ibu itu perasaannya sudah plong karena sudah menceritakan apa yang menjadi unek-unek Ibu tadi? Kalau misalkan ada sedikit yang masih mengganjal, masih boleh diceritakan pada saya, dan
apakah masih ada yang bisa saya bantu agar permasalahan ibu itu benar-benar 100% bisa selesai gitu. Iya Bu Ambar, saat ini perasaan saya lebih lega gitu, karena memang saya sudah ada solusi untuk memperbaiki hubungan ini. Saya juga minta Bu Ambar nanti ya, kalau misalkan ketemu Pak Afif atau Pak Kepala, ketika saya belum bisa ketemu secara langsung, Bu Ambar mengingatkan ke saya agar saya segera menemui beliau untuk sebagai perantara untuk memperbaiki masalah ini, masalah saya dengan pengawas. Baik Bu, iya. Nanti kalau seandainya saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Afif, saya akan ingatkan Bu Erlin untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan kita bersama ini. Nah, berarti saat ini itu sudah plong ya? Sudah, terima kasih Bu Ambar atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Erlin. Ini waktunya masih ada sedikit untuk istirahat. Mari kita ganti ya, makan siang ya. Terima Ya, kasih ya. sama-sama. Saya juga terima kasih. Action. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ibu Lucia Ambarwati Iya, Bu Sinta. tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Erlina, ya Bu. Alhamdulillah. Sebelum penutupan yang baik ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya Bu. Yang pertama Bu, apa saja ini yang sudah Ibu Ambar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oh iya Bu, jadi pada pelaksanaan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, Ya. yaitu menentukan tujuannya, Ya. mengidentifikasi situasi yang ada, Ya. lalu juga rencana aksi dengan mengembangkan ide untuk rencana aksi atau solusi, dan juga tanggung jawab berkomitmen akan langkah selanjutnya Bu. Dengan alur tirta tersebut dapat menggali coach saya yaitu Bu Erlin untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya Bu, begitu. Oke, baik Bu Ambar. Menurut saya Bu Ambar ini tadi ya, setelah saya lihat proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Ambar bersama Ibu Erlina sudah berjalan dengan baik dan luar biasa Bu. Saya juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Ambar juga sudah berusaha untuk menggali coach saya atau Bu Erlina, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erlina sehingga pada saat itu Bu Erlina dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan coaching yang sudah dilakukan itu sudah dengan kondisi kesadaran penuh dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Untuk yang pertanyaan terakhir ini Bu Ambar, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang telah dilaksanakan? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ya. yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Gitu. Oke, Bu Ambar, semoga nantinya ke depan kita sama-sama bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan mungkin cukup sekian Bu ya untuk observasi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bu Ambar, Bu Erlina, dan saya. Mungkin dicukupkan dulu Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Sinta atas waktunya kali ini. Oke, sama-sama Ibu Ambar. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang juga. Sudah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Ada kata mutiara dari Amelia Robb.
Mentor tidak selalu memiliki jawaban, tetapi mereka dapat membantumu menemukan jawabanmu sendiri. Salam dan bahagia.